pengajar dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Saya bergabung menjadi pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar sejak tahun 2020. Saat ini saya aktif melakukan kegiatan Dharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan fokus pada bidang manajemen keuangan, tepatnya di manajemen investasi dan portofolio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Dek. Semuanya baik-baik saja? Apa kabar hari ini? Oke, baik. Pada hari ini kita akan belajar mengenai manajemen investasi dan portofolio. Nah, capaian pembelajaran atau CPL yang akan kita capai pada mata kuliah ini yaitu mengenai mampu menunjukkan karakter yang baik, mampu menerapkan teori manajemen dengan baik, bekerja dengan baik untuk pengembangan diri, dan memecahkan masalah bisnis secara tepat. Ini sesuai dengan prodi kita, yaitu prodi manajemen yang fokus pada masalah-masalah yang ada di manajemen dan konsep bisnis yang akan kita capai. Nah, selanjutnya untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama itu kalian diminta untuk menjelaskan konsep investasi, instrumen investasi, dan pasar modal di Indonesia. Lalu ada menganalisis portofolio investasi, menjelaskan finansial teknologi di Indonesia. Finansial teknologi ini merupakan hal yang baru karena sejak pandemi finansial teknologi ini meningkat secara terus-menerus. Terus ada juga yang terakhir adalah kalian diminta untuk menganalisis investasi saham dan perhitungan investasi saham, di mana nanti ini merupakan tugas akhir kalian dari mata kuliah ini. Jadi nanti kalian diminta untuk membuat Excel dan merunning beberapa data, bisa melalui SPSS. Lalu kalian nanti akan mencari standar deviasi dan resiko yang akan kalian hadapi ketika kalian berinvestasi di investasi saham di Indonesia. Seperti itu. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Setelah berdoa tadi, saya persilakan kepada kalian untuk melakukan presensi di akun Syampoke kalian masing-masing. Oke, sudah masuknya semuanya? Oke, semuanya sudah hadir ya? Oke. Tadi, baik kita akan lanjutkan materi kita mengenai bagaimana investasi dan portofolio pada pertemuan kedua, yaitu investor, investor, dan instrumen investment types, atau kita bisa sebut bahwa tipe-tipe yang ada di tipe-tipe instrumen investasi yang ada di Indonesia. Nah, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu kita mengenai apa? Sama? Oke, ada yang bisa tahu, ada yang bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan investasi? Menurut saya investasi itu adalah menempatkan modal atau dana pada instrumen investasi dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Oke, baik. Jadi ingat selalu bahwa konsep investasi itu adalah kita itu ingin mendapatkan imbalan atau masuk di CPMK, dan materi pembelajaran kita hari ini. Untuk CPMK-nya yaitu mampu menjelaskan konsep investasi, instrumen investasi, dan pasar modal di Indonesia. Lalu ada sub CPMK, di mana mahasiswa mampu menjelaskan instrumen investasi, dan materi pembelajaran kita hari ini itu adalah mengenai investor, perbedaan portfolio investor, instrumen investasi jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian yaitu apa sih sebenarnya konsep investasi. Jadi ini sebagai refleksi diri kalian sebagai minggu lalu, yaitu di mana investasi adalah komitmen atau sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Nah, kalian perlu catat bahwa karena kita ingin keuntungan di masa yang akan datang, di mana setiap ada return, di situ kan selalu ada resiko atau risk. Nah, oleh karena itu kita harus meminimalisirkan resiko, yaitu dengan memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil resiko investasi kalian. Nah, sebelumnya di sini ada yang sudah menjadi investor di pasar
juta misalnya membeli reksadana, membeli obligasi, atau misalnya membeli saham? Ada nggak? Oke, belum. Oke. Nah, sebelumnya ini juga yang saya harapkan buat kalian, karena kalian ini merupakan salah satu calon investor aktif yang ada di pasar modal. Namun terkadang investor-investor muda atau yang baru seperti pemula itu tidak sadar atas resiko yang akan mereka hadapi di pasar modal di Indonesia, utamanya tentang saham. Karena di era kalian itu saham itu merupakan salah satu instrumen investasi yang populer di kalangan Gen Z, ya kan? Nah, oke, jadi investor itu sebelumnya kita sebut investor itu pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi. Nah, investor itu terbagi atas dua, yaitu institusional sama pribadi atau individu. Kalau individu itu seperti apa? Oke, perseorangan. Jadi seperti kalian, seperti ibu, ataupun misalnya seperti orang tua kalian. Kalau institusional? Perusahaan. Oke, betul, perusahaan atau lembaga. Biasanya kalau investor institusional itu seperti apa? Ada yang terbayang gitu? Seperti apa? Kerjasama. Kerjasama yang lain apa? Apa? Boleh, dana pensiun, DPLK. Jadi biasanya ada perusahaan dana pensiun, namanya itu DPLK, yang mereka itu mengelola aset atau dana dari nasabahnya, lalu mereka investasikan. Nah, kepemilikannya itu biasanya disebut kepemilikan institusional. Jadi misalnya contohnya BPJS Ketenagakerjaan itu mempunyai kepemilikan institusional pada perusahaan-perusahaan seperti Bank Mandiri ataupun mungkin Jasa Marga, itu mereka punya. Jadi itulah kepemilikan institusional. Yaitu profil risk investor. Jadi profil risk investor itu apa? Yaitu indikator untuk mengetahui tingkat toleransi individu terhadap risiko. Jadi kalian ketahui bahwa setiap individu itu berbeda-beda tingkat toleransinya atau tingkat resikonya. Contohnya misalnya kayak Fariski sama Hanif itu pasti dia berbeda. Jadi misalnya Fariski itu mungkin dia profil resikonya itu agresif, atau Hanif itu cenderung konservatif. Nah, Bu, apa sih yang mempengaruhi profil risk investor itu? Biasanya tergantung dari pengetahuan mereka terhadap manajemen keuangan, utamanya mengenai portofolio, dan juga mengenai berapa lama atau jangka waktu mereka itu berkecimpung di pasar modal di Indonesia. Gitu. Jadi biasanya semakin lama mereka itu mengetahui informasinya, mereka cenderung akan agresif biasanya. Atau bukan, mungkin sebaliknya. Ketika mereka misalnya itu semakin tua umurnya, mereka itu akan cenderung memilih investasi yang cenderung konservatif. Nah, kita masuk di jenis profil resiko investasi, yaitu ada agresif, moderat, dan konservatif. Kalau konservatif itu contoh orang yang cenderung untuk menghindari resiko. Biasanya mereka itu memilih instrumen investasi seperti deposito atau reksadana pasar uang. Biasanya itu merupakan resiko-resiko yang bisa diminimalisir. Kenapa? Ada yang pernah dengar tidak bahwa deposito atau tabungan di Indonesia itu dijamin oleh siapa? Oleh lembaga penjaminan sebesar 2 miliar. Jadi kalau misalnya kalian nanti punya 10 miliar, bagi 2 miliar itu dibagi di bank-bank berbeda supaya tetap dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan. Misal Anda yang 10M, 2M-nya di BCA, 2M-nya di BNI, Mandiri, BRI, BSI. Jadi makanya karena mereka dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan, jadi itu cenderung untuk konservatif. Begitupun juga dengan reksadana pasar uang. Jadi kalau reksadana pasar uang itu ditempatkan dananya oleh manajemen investasi ke deposito atau mungkin surat-surat utang negara yang di bawah 1 tahun. Itu ada misalnya seperti obligasi. Nah, yang terakhir itu ada yang agresif. Agresif ini biasanya mereka cenderung menyukai oleh risiko. Kalau misalnya agresif itu contohnya kayak saham. Terus apa lagi? Investasi properti startup. Lebih ke reksadana pasar saham. Nah, jadi RPS, reksadana pasar saham. Kalau dia itu agresif. Kripto juga sebenarnya bisa masuk, cuman kripto itu belum belum ada
undang-undangan di Indonesia yang menjelaskan lebih detail tentang kripto. Itu lebih ke awal sebenarnya. Oke, nah selanjutnya gimana sih memilih instrumen investasi yang tepat untuk kita sebagai investor? Oke, silakan Kak Tika. Jadi untuk pemahaman cara memilih instrumen investasi yang tepat itu tergantung jangka ya Bu, dan tergantung seberapa paham sih kita sama investasinya. Oke, tepat sekali jangka dan panjang. Kalau jangka waktu pendek itu kita pengen uangnya itu dipakai di 1 sampai 2 tahun yang akan datang. Nah biasanya kalau jangka waktu pendek itu kalian bisa berinvestasi di tabungan atau di reksadana kalian, di deposito kebanyakannya. Lalu untuk jangka menengah itu dia sekitar 2 tahun sampai 5 tahun. Biasanya untuk investasi yang seperti itu bisa kita tempatkan di obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Nah kalau untuk jangka panjang itu biasanya kita membutuhkan uangnya itu sekitar 5 tahun ke atas. Dan dengan catatan resikonya juga itu akan lebih tinggi, tetapi returnnya juga itu akan lebih tinggi. Berarti biasanya itu kita bisa tempatkan di saham atau di reksadana pasar saham. Nah, sekarang kita masuk di instrumen investasi yang legal yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama yaitu deposito. Jadi deposito itu adalah tabungan berjangka yang hanya bisa ditarik dalam jangka waktu tertentu. Biasanya itu deposito itu ada di dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6% atau di atas suku bunga Indonesia. Namun harus berhati-hati karena kalau di bank digital itu, apalagi di atas suku bunga SBI Rate, itu biasanya tidak dijamin oleh lembaga penjaminan keuangan. Selanjutnya yaitu obligasi atau bond. Jadi obligasi itu merupakan surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi dengan perjanjian untuk membayar kembali pokok utang dan bunganya pada waktu yang ditentukan. Biasanya ini dia cenderung di atas sekitar 3 tahun ke atas, 3 tahun sampai 5 tahun ke atas. Nah, untuk jenisnya ada obligasi government sama ada corporate bonds. Nah, bedanya apa? Jadi kalau government bonds itu surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contohnya kayak apa? Contohnya surat utang pemerintah. Misalnya contoh kayak suku. Suku itu surat utang pemerintah, gitu. Misalnya kayak tadi infrastruktur itu bisa masuk, atau kesehatan, atau pendidikan. Jadi pemerintah ini mengeluarkan surat utang untuk membiayai proyek-proyek yang akan didanai oleh pemerintah. Tapi dia tidak mau ini pemerintah tidak mau meminjam di negara lain. Jadi dia meminjam di masyarakatnya sendiri, gitu, atau warga negaranya sendiri. Nah, kalau misalnya dia surat utangnya tidak suku, itu namanya surat utang negara atau selain dari suku bunga. Jadi kalau suku bunganya itu 4%, berarti kita dapatnya 6%. Tapi kalau fix dari awal sampai akhir itu dia akan seperti itu. Misalnya kayak 6% selama 5 tahun, nah itu nanti kita returnnya yang akan kita dapatkan 6% per tahun. Nah, kalau corporate bonds dia dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan, perusahaan swasta ataupun perusahaan milik pemerintah. Contohnya kayak Wika atau misalnya kayak surat utangnya kayak Agro, ada sebenarnya Agro, ya, Agro itu perusahaan tambang batu bara. Atau biasanya itu yang suka mengeluarkan surat utang kayak Astra atau Jasa Marga itu biasanya. Nah, tetapi resiko dan return yang dikeluarkan oleh corporate bonds itu lebih tinggi dibandingkan dengan personal bonds. Nah, menariknya kalau saya sendiri, kalau corporate bonds itu kalian bisa beli sendiri, memberikan kayak apa ya, imbal hasil. Nanti uang yang terlibat itu akan kembali sesuai dengan kontrak perjanjiannya. Jadi menurutku tuh government bonds itu salah satu hal yang paling oke kalau kalian berinvestasi. Ini lebih ke uang dingin. Nah, selanjutnya ada yang tanya apa? Aplikasi investasi. Oke, betul, aplikasi investasi. Ada yang di sini sudah pernah buka ini akun atau bahkan sudah menjadi nasabah? Sama Bibit itu kalian bisa punya akun investasi minimal 100.000. Kalau di peluang ini, setahu pun di peluang ini kalian bisa bahkan berinvestasi di investasi saham-saham. Jadi kalau misalnya kalian mau coba untuk berinvestasi
investasi di kripto atau investasi di pasar modal US itu boleh di peluang. Itu dia minimal 100.000. Jadi walaupun kalian misalnya nanti kalian ini kayak punya tabungan kecil-kecil 100.000, boleh kalian beli reksadana. Bu, tidak apa-apa jika Bu saya punya dana itu punya uang 100.000 terus saya belikan beli reksadana sebesar 100.000 atau mending saya simpan sebelumnya Bu uangku. Kalau ibu juga dulu kan ibu pernah jadi mahasiswa. Ibu dulu tuh kayak 100.000 per bulan. Kayak uang jajannya ibu simpan kayak konsisten. Ada buku yang saya rasa kalian cocok juga menurutku, itu buku The Psychology of Money. Kenapa bukunya itu bagus? Karena dia melambangkan kayak menceritakan kayak ada dua orang. Yang pertama itu tentang manajer, terus yang satunya itu dia OB. Nah, pada saat mereka pensiun, itu ternyata uangnya mereka itu hampir sama jumlahnya. Padahal yang kita ketahui kan, ini satu kan maafnya kayak OB itu kan misalnya kayak kerja kasar. Biasanya itu kayak kita beranggapan bahwa mungkin gajinya itu lebih rendah dibandingkan dengan manajer, iya kan? Tapi pada saat mereka pensiun ternyata tuh gajinya tidak jauh beda. Bukan gajinya, total asetnya itu tidak jauh beda. Kayak konsisten dalam mengumpulkan uangnya kita. Nah, terus si manajer ini karena dia merasa bahwa dia itu pintar, dia itu menaruh uang investasinya ini di saham. Sedangkan saham itu kan kadang naik, kadang turun. Nah, kalau si OB-nya ini dia konsisten, si OB ini terselamatkan. Jadi itu saja, ingat kalau kalian misalnya mau berinvestasi, yaitu konsisten kuncinya. Jadi dia sedikit kayak 100.000, tapi selama setiap bulan itu terus menerus, itu pasti akan lama-lama menjadi bukit. Misalnya kalau 100.000 dikali 12 bulan, itu berarti kena berapa? 1,2 gitu. Daripada tidak sama sekali. Misalnya kayak nanti dia bisa menabung, ada di uangku kayak gajian deh, tapi kalau gajiannya kalian nanti berarti jadi kayak gak apa-apa kalian dari mulai aja dulu. Oh saya, contohnya misalnya reksadana itu ada super aset manajemen, ada mandiri sekuritas, ada BNI sekuritas, atau ada Sukor aset manajemen gitu. Jadi kalian bisa beli melalui tadi aplikasi Bibit, Peluang, atau aplikasi Baresa. Nah, saham. Jadi ini salah satu bahasanya ini salah satu instrumen investasi yang populer di kalangan semua kalangan. Tapi terkadang apalagi di investor pemula mereka itu melupakan bahwa saham itu memang memberikan return yang paling tinggi dibanding keuangan itu selalu diajar di sekolah bahkan SD. Kenapa? Karena kalau yang saya lihat dari penelitian sebelumnya itu di negara baju itu mereka itu cenderung anak-anak kecil itu diajar mereka untuk mengelola keuangannya. Jadi mereka memang dibangun habitnya untuk menabung. Tidak semudah itu diambil karena biasanya itu mereka mempunyai hari kayak 3 hari, 7 hari, dan terkadang mungkin kita kayak sifatnya kayak sayangnya kalau saya ambil ini. Biasanya itu seperti itu. Kayak kita punya rasa kepemilikan yang lebih besar dibandingkan ketika kita punya celengan itu sendiri. Karena kalau celengan kayak gampang kita kayak ambil, tidak. Jadi kalau kita susah untuk mengambil itu barang, pasti kayak kerelaan itu semakin besar kan, tidak seperti jangan dia ambil, lama juga ini. Kita kayak dari sisi kan, jadi tidak perlu untuk menjadi investor yang mempunyai dana yang besar untuk berinvestasi di pasar modal di Indonesia. Selain itu ada lagi nggak? Harga pasar saham itu lagi naik atau IHSG itu lagi naik. Jual emasnya pada saat IHSG itu lagi ambruk. Jadi itu hedgingnya. Nah, tipsnya, jadi selalu kalian ingat bahwa investasi itu bertujuan agar para investor mendapatkan keuntungan. Lalu setiap orang itu memiliki karakter dan risiko profil yang berbeda-beda. Dan selalu ingat bahwa semakin tinggi risikonya, maka semakin tinggi returnnya. Jadi risiko dan return itu selalu berbanding lurus. Selanjutnya, ada yang mau bertanya pada hari ini? Sebelum saya jelaskan kembali tugasnya, nanti kita akan membuat semua. Nah, selanjutnya ada yang mau bertanya? Oke, Febriansyah. Saya ingin bertanya terkait
return dari investasi. Saya pernah baca atau dengar kalau investasi itu terbagi beberapa returnnya, ada yang capital gain, ada yang bagi dividen. Oke. Dan mungkin bagaimana cara melihat capital gain dan yang bagi dividen itu? Oke, yang bagus dari Febriansyah. Jadi apa sih sebenarnya bedanya capital gain dengan dividen? Nah, tadi yang seperti saya jelaskan untuk di investasi saham itu kita nanti returnnya itu terbagi menjadi dua, yaitu capital gain dan dividen. Capital gain itu kita akan dapatkan ketika harga jual ketika kita membeli saham tersebut lebih tinggi. Tapi di dalam pasar saham, ketika kita mau membeli dan menjual saham tersebut, kalau di Indonesia itu ada minimalnya, itu satu lot. Satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Jadi itu memang salah satu peraturan yang ada di Indonesia. Jadi misalnya, kalau misalnya capital gain itu tadi 300 per lembar saham, kita punya 5 lot, berarti 300 dikali 500. Jadi sekitar 15.000. Iya. Betul ya? 15.000 kan? 300 kali 500 ya. Jadi sekitar 15.000 itu capital gain-nya. Nah, kalau dividen, nah di perusahaan di IDX itu atau di Bursa Efek Indonesia ada perusahaan yang setiap tahun itu memang konsisten untuk membagikan dividen. Biasanya perusahaan tersebut itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan atau di bidang consumer goods. Contohnya perbankan itu yang cenderung tinggi bagi dividennya itu seperti Bank BNI, Mandiri, BCA. Nah itu mereka sering bagi dividen. Biasanya ada beberapa investor yang mereka itu cenderung daripada saya memilih capital gain yang mungkin tidak pasti, misalnya saya sempat tahu saya nanti belinya di atas, ternyata harganya turun, mending saya menjadi investor yang cenderung mencari dividen saja. Nah, maka dia mencari perusahaan-perusahaan yang mungkin bagi dividen, contohnya seperti Sampurna atau misalnya bank kayak Bank BCA tadi, atau misalnya Bank BNI, Bank Mandiri, atau Astra itu cenderung membagi dividen. Jadi keuntungannya itu memang tergantung dari strategi apa yang kita mau pilih. Mau yang konsisten seperti bagi dividen, atau mau yang bahasanya itu kayak trading keluar masuk, yaitu capital gain. Jadi kalau kalian misalnya nanti ambil capital gain, itu bisa melalui aktivitas trading di pasar modal. Gitu. Jadi kalian bisa jadi investor yang trading harian, atau mingguan, atau bulanan, atau tahunan. Masih sekarang apa ya? Trader. Ya. Trader. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Naik. Baik, karena tadi sudah dijelaskan tentang materi obligasi, saya ingin bertanya kepada Ibu, menurut Ibu apakah lebih baik kita investasi ke obligasi pemerintah atau obligasi perusahaan atau lembaga? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Jadi kalau menurut saya itu juga disesuaikan dengan cenderung kita itu resikonya profit resiko apa. Kalau misalnya kita tuh cenderung mau yang pasti dan mempunyai jaminan hukum, contohnya itu bisa di obligasi pemerintah. Kenapa? Karena obligasi pemerintah itu ada di undang-undang, dijamin investornya. Jadi kalau tiba-tiba ini amit Indonesia bangkrut, kita tuh masih bisa diusahakan untuk dibayar uangnya. Sedangkan kalau misalnya dalam perusahaan itu sebenarnya ada Pevindo. Jadi Pevindo itu merupakan kayak lembaga yang melihat bagaimana bagaimana kualitas dari obligasinya atau surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh perusahaan. Misalnya kalau dia itu nilainya AA+ itu bagus. Tapi kalau dia itu sudah CC minus, itu berarti junk bonds gitu. Atau kayak surat utang yang harus dihindari. Tetapi resikonya itu akan tinggi dan returnnya juga akan tinggi. Jadi kalau untuk misalnya mau pilih government atau corporate, itu tergantung dari profil resikonya dulu kami. Kalau misalnya profil resikonya kami itu cenderung konservatif atau bahkan moderat, lebih bagus pilih yang obligasi. Oke. Karena kalau obligasi pemerintah itu bahasanya walaupun mungkin returnnya lebih kecil dibandingkan corporate, tapi bahasanya returnnya itu pasti dan kita tuh terjamin oleh negara karena kita harus dijamin oleh undang-undang. Terus kalau menurut saya, kalau kita tuh masih investor yang kecil,
uangnya, dananya, dan itu masih terdaftar di pemerintah. Karena kalau untuk perusahaan itu setahu dia itu minimal sekitar 50 juta. Jadi memang besar, ada minimalnya. Karena mereka kan punya butuh itu dana yang besar kok. Sebenarnya ada juga itu videonya sudah saya di YouTube. Jadi memang kalau investasi dan portfolio itu mata kuliahnya dia lebih ke case. Jadi kalian itu nanti akan cenderung saya lepaskan. Jadi cari bahasanya kayak tenaganya itu kita bisa dapatkan dari volume transaksi. Nah, yang akan mungkin di 2 minggu selanjutnya dia akan coba untuk melanjutkan resistnya, di mana orang cenderung akan membeli secara terus-menerus. Nah, ketika dia banyak orang yang beli, otomatis dia akan menembus resist. Kayak begitu kisahnya bahasanya. Jadi memang cenderung harus kita menggambar. Itu nanti ada YouTube-nya. Jadi aman. Pokoknya nanti kalau investasi dalam portfolio itu memang kan di sini ada yang ambil kan? Memang itu jarang masuk. Bukan jarang masuknya, tapi sudah ada yang pedoman semuanya. Ada modulnya, ada bukunya, terus ada juga YouTube-nya. Jadi kalian memang diminta untuk belajar mandiri. Karena kalau saya pribadi manajemen investasi dan portfolio itu lebih ke praktek menurutku. Walaupun misalnya kalian belum punya ini uangnya, tapi kalian nanti akan diminta untuk memilih saham-saham melalui Excel. Jadi nanti kalian hitung-hitung, misalnya, rata-rata nih ISG ini bagaimana. Terus kalian nanti akan pada itu terakhir. Iya, pada itu terakhir. Pokoknya itu untuk masuknya memang langsung. Terus nanti kalian akan tersuruh untuk membuat portofolio saham nih. Jadi kalian nanti akan pilih dulu saham-saham yang kalian tahu, baru kalian hitung nanti DAR-nya, PBV-nya, pilih yang mana menurutnya kalian itu bagus. Baru nanti kalian hitung di Excel. Oke. Tadi sudah pertanyaan apa lagi? Ada yang pertanyaan? Oke, baik. Jadi materi hari ini tentang instrumen investasi sudah cukup. Selanjutnya untuk minggu depan kita akan belajar mengenai risk and return. Jadi Ibu harap sebelum kita masuk di pertemuan Ibu selanjutnya, kalian sudah bisa untuk membaca terlebih dahulu mengenai apa itu resiko dan apa itu return. Ya. Oke. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan belajar dan Oke, baik. Terima kasih banyak. Dari kesimpulan pada hari ini itu bisa kita dapatkan bahwa instrumen investasi di Indonesia itu sudah banyak yang legal, seperti ada deposito, ada reksadana, ada obligasi, dan juga ada pasar saham. Namun di mana setiap investasi itu mempunyai berbeda-beda jangka waktunya. Sekian dari materi kita pada hari ini, yaitu mengenai profil investor dan instrumen investasi di Indonesia. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa setiap individu mempunyai profil risiko yang berbeda-beda, dan juga tidak semua instrumen investasi itu cocok di kita. Jadi kita harus mengetahui dulu bagaimana profil risiko kita, lalu kita berinvestasi di investasi apa saja yang ada di Indonesia. Dan perlu kita tahu bahwa pentingnya mengetahui instrumen investasi di Indonesia agar kita tidak salah pilih investasi dan dijauhkan dari investasi ilegal di Indonesia. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat buat kalian.